Abang gini-gini kameranya ikut itu bang? Nggak gini. Karena target sudah terkunci. Kunci abang gue. Itu tetap diikuti bang. Nggak bisa bang kemana-mana lari. Mak jangan. Oke, langsung aja kita gas. Kita mulai Rupodes kita. Episode berapa nih? Udah tamu ke berapa ini? Tamu kita kali ini tuh Bang Rizal. Oke, kita kasih applause dulu untuk Bang Rizal. Ya. Ini kita berarti udah masuk Rupodes yang ke 4 ya? 4, kok nggak salah 4. Denny, Bang Koko. PJ pernah ya? Ya, yang Ulang tahun semalam. Ulang tahun semalam. Ya. Oh ya, berarti keempat ya. Kalau nggak salah keempat lah ini ya. Jadi kita akan interogasi Bang Rizal. Beberapa pertanyaan ya. Macam penjahat ya itu. Iya, langsung aja. Kita mulai dari yang pertama yang ringan-ringan terlebih dahulu ya. Nama asli Bang Rizal ini siapa? Nama asli Teguh Rizal. Teguh. Aceh ya. Oh. Lahir di Aceh ya Bang, asli di Aceh. kota mana Bang? Lok Sumawe. Lok Sumawe. Tahun Tahun 79. 79. Berarti sekarang Berapa Beri dulu deh gitu. 47. Yes. Ya, 47 tahun Bang Rizal ya. Berarti separuh umur kau jadi. Kurang lebih ya. Kok bisa pas ya? Padahal aku nembak-nembak lagi. 47. Yalah semalam Rosi. Oh iya. 47 tahun. Lahir di Lok Sumawe, Aceh. Berapa bersaudara Bang Rizal? Bersaudara. Mak, itu dulu boleh ya? Ya boleh. Banyak berarti nih. Soalnya kami 7 bersaudara. 7. Abang anak ke? Anak ketiga. 3. Olahraga kesukaan Bang Rizal. Ringan-ringan dulu kita tanya. Olahraga kesukaan sebenarnya hampir semua olahraga suka. Yang paling suka. Yang paling suka untuk saat ini gym. Gym ya. Iya. Wah, itu dia. Dari tahun berapa Abang mulai nge-gym? Tamat SMA Bang udah nge-gym. Tahun? Tak, tamat SMA kalau lebih kurang karena Bang SMA ada 2 SMA ini. Enggak bandel juga sih. Pernah di DO ya, Bang? Iya. Pernah di DO. Iya. Tahun 90 samar-samar nih ya. Karena ijazah udah gak dipakai lagi jadi. Iya. 98, 97, 98, 99 kalau nggak salah ya. 99, 98, 99. 99. Berarti aku baru 3 tahun. Karena kan kayak ngomong lah, cuman lagi. Iya. Iya, berarti aku baru 3 tahun. Usia ya? Iya, Abang tamat SMA. Iya. Aku 3 tahun. Aku tahun 99. Aku umur 9 tahun. 9 tahun. Kita kan sama. Beda. Tahun. Lebih cepat. Ya, berarti 4 tahun ya? 4 tahun. Oh. 2 tahun. Baru Aku umur 2 tahun. iya baru 2 tahun. 2 tahun. Lebih 4 tahun. 4 tahun ya. Senior awak dia. Adik awak dia. Iya. Abang apa ini? Abang awal. Ini digendongkan abang dulu ini waktu SMA. Iya. 2 tahun dia masih. Ini kita masuk ke pertanyaan yang berikutnya. Karena tinggal di Aceh, jadi kita mau nanya tentang tsunami 2004. Waktu tsunami itu Abang di mana? Waktu tsunami Abang di Medan. Di Medan. 2004 itu ya? 2004. Berarti Abang nggak di sana ya? Nggak di sana, cuman keluarga lah di sana. Itu kejadiannya gimana Bang? Waktu Abang tahu ada kabar tsunami gitu. Waktu itu pagi itu kejadian. Iya. Hari Minggu nggak salah ya. Ya hari Minggu. Jadi Abang ini kan gempa ini, gempa. Medan terasa gempa Ben. Goyang. Abang sendiri goyang, betul-betul goyang. Banyak gempa tapi nggak seperti itu. Itu di Medan, apalagi yang di Aceh kan. Jadi setelah itu, setelah ada berapa jam kemudian, kabarlah jumpa di Aceh ini, gempa besar di Aceh, tsunami di Aceh. Jadi waktu itu Abang udah pada pasrah juga lah, karena mama pun kampung Abang Ben dekat laut. Lok Sumawe itu ketepatan Abang Pantai Jomblang, ini bilang Pantai Jomblang itu dekat rumah Abang. Kita jalan kaki dari sini ke rumah Abang lah. Sekarang ini jauhnya. Jadi kan laut lepas juga itu. Iya. Ini mama udah gitu juga lah. Karena mama waktu itu di kampung kan. Jadi kan putus semua, komunikasi nggak bisa. Nggak bisa semua, nggak bisa dihubungi. Jadi udah pasrah aja lah. Ya, jadi terakhir malamnya baru dapat kabar dari kakak bahwasanya kita selamat semua, nggak ada apa-apa, aku nggak usah pulang. Rupanya kejadiannya di Banda Aceh yang berat. Lok Sumawe kena, cuman di kotanya agak pusung. Pusung. Mungkin si Koko tahu. Di Pusung itu kan karena memang ada rumah perantara, rumah pinggir laut itu, rumah tinggi-tinggi itu. Panggung tuh. Rumah panggung.
Orang tuh terdampar aja tapi nggak ada korban jiwa lah. Jadi waktu itu tsunami abang di Medan. Itu abang pulang nggak waktu udah tenang-tenangnya gitu pulang? Pulang. Nengok keluarga. Cuman adik abang kena di Banda Aceh waktu itu, adik abang yang di pesantren, yang laki juga di bawah abang. Dia waktu itu main ke pesantren Melabuh sana. Melabuh ya. Melabuh Melabuh kan. Dia yang kena tapi dia selamat. Dia bisa di bawah air, tergantung dari di pohon ada batang lah, pohon kayu. Disitulah dia bertahan di pohon kayu itu, selamat dia. Tapi ini ke bawah ini kayak angus gitu. Kena air itu. Lumpur-lumpurnya itu ya. Selamat dia, selamat. Nggak ada korban lah. Tapi kalau keluarga dekat, banyak korban. Panas berarti lumpur yang ada. Panas. Bingung apa yang gue tanya ini. Orang di bawah semua dengarkan kita ya. Minum dulu. Tema kita kali ini anak-anak ya. Ada minuman Pororo, ada Yupi. Yang di podcast orang tua ini, minumannya anak-anak kawan. Makanan anakku semua ini. Iya. Minum. Memang paten ya ininya apa namanya? Konsepnya luar biasa ini. Konsepnya banteng. Penting. Ya di podcast orang tua. Iya. Minumannya buka pun bingung apa. Oke. Wih, haus betul Jai. Enggak keluar, Le. Enggak keluar. Ada kertasnya di dalam. Udah aku apain? Udah aku buka. Oh, udah. Tungging. Keluar kok. Ngedot. Wah iya, Bang. Tutup balik. Oke. Ada nih. Nah, keluar. Kenapa Abang dipanggil Popon di kampung? Iya. Boleh cerita sedikit nih ya? Boleh lah. Banyak nggak sedikit lagi. Cerita banyak ya. Ini sebenarnya bukan cerita kalau masalah nama Popon itu sebenarnya bukan meninggi, maaf, bukan meninggi, maaf kali ya semuanya. Karena keluarga Abang memang keluarga keturunan Abang, keturunan kalau orang kita Jawa ningrat ya. Ningrat. Darah biru ya. Bapak Abang ini seorang Ampun. Ampun itu keturunan raja. Jadi keturunan raja itu silsilahnya ya. Jadi kalau kami orang yang namanya T itu, Teku itu bukan Tengku ya. Ya, Teku, T-E-U. Teku ya. Kalau Tengku lain pula. Kalau Tengku itu kalau di sana tempat kami itu aku di sana Tengku itu kayak Tengku ngajar ngaji, itu Tengku namanya. Tengku Wisnu. Tengku ya. Enggak, Tengku Wisnu Tengku juga itu. Oh, Tengku juga itu. Bukan Tengku ya. Tekurian, Tengku juga itu. Keturunan kami itu. Jadi makanya di sana kalau yang namanya laki, kalau keturunan itu dipanggillah Pon. Ampun. Jadi Ampun itu memang keturunan raja gitu loh kalau di kami di sana lah ya, maaf lah ini kan. Jadi kalau perempuannya Cut itu pun nggak sembarangan tuh namanya Cut. Cut itu memang ada silsilah dia Cut memang. Cutnya di. Itu tadi. Jadi Jadi maka dipanggil lah namanya Pon sana Pon sini terakhir. Ini udah cerita gede lah ini. Udah cerita tamat sekolah. Bandel lah namanya. Bandel luar biasa, takui bandel memang. Tapi bandel gak merugikan orang lain, bandel kita sendiri ya. Bandel kita sendiri. Udah ngeband sana sini. Gak ada yang tahu nama Abang Rijal tuh gak ada. Enggak ada. Kecuali kawan sekolah. Kawan sekolah pun gak tahu kalau namanya Sipon. Jadi ada kawan sekolah datang, ada Rijal rumah, Bu. Tanya sama Mama, ada waktu itu kejadian seperti itu. Nanya mana rumah Rijal ini. Sebelum jumpa Mama, nggak tahu orangnya nama Rijal, nggak tahu siapa Rijal, nggak ada yang nama Rijal di sini gitu. Ini gitu, baru tahu kan, oh itu mamanya, aku nggak salah, coba tanya, barulah Mama, ada kata Mama, itu. Makanya di baju F2C namanya Rijal Pupun, itu dia ceritanya ya. Ada lagi yang mau ditanya? Enggak ada. Tanya. Gitu. Ini si Abi baru pulang juga. Jadi ada juga yang nanya kan, kayak minta sering-sering ajak si Abi di X-Band. Nggak bisa karena dia kerja. Kasih tahu dulu penjelasan Bi, kerjaanmu. Iya. Awak kerja kayak mana mau ikutin? Kerja apa nih? Dripper. Oh ya. Bawa apa namanya? Bawa pakan udang. Mobilnya apa namanya? Kol diesel Kol diesel ke arah
Riau sana di Medan Pulau Rupat. Medan Pulau Rupa. Ya, pokoknya bolak ini aja udah berapa minggu nih nggak pulang kan? 2 mingguan. 2 mingguan ya? 2 minggu. Nah, jadi agak susah. Kalau dia pulang bisa kita ajak. Seperti itu. Jadwalnya dia nih padat nih. Padat. Udah berapa lama Bang Rijal nggak balik kampung? Ah, ya itu mau tanya juga tadi. Kalau masalah lama Pijay, habis lebaran haji semalam balik lagi. Balik. Habis lebaran aja. Berarti balik nggak lama-lama lah Bang di sana Bang ya? Paling seminggu. Jumpa mama, keluarga, adik-adik kan, balik lagi kemari. Ini ada nih. Aku dapatnya dari Bang Koko nih taunya. Iya. Bang Ijal pernah ikut kapal angkat barang kontainer gitu. Betul Bang? Coba Bang ceritakan itu. Aku baru tahu dari Bang Koko tadi nih. Iya. Tahun berapa tuh Bang? Tahun kalau itu udah tahun 2000 itu. 2000-an. Karena gini, keluarga abang cerita sedikit. Iya. Keluarga abang dulu memang semua pelayar. Bapak mendiang, almarhum luaslah kubur bapak. Dia pelayar. Habis itu abang pelayar. Keluarga ipar keluar pelayar. Sampai sekarang malah masih belayar. Masih ada ya sekarang? Masih. Jadi waktu itu, ini kan abang cerita sedikit. Waktu itu kan susah memang kerja. Abang tamat SMA, Ben nggak lagi nyambung kuliah nggak. Karena memang bandel, bukan mama nggak sanggup. Mungkin bisa kalau untuk kuliah di Aceh aja kan. Abang memang nggak hobi ke situ. Bisa dibilang sekolah abang jadi dua tamat itu Dua sekolah. jadi abang sebenarnya suka ngeband abang. Dari dulu abang dari SMP abang tuh udah ikut festival. Nah, festival lagu-lagu, semua lagu lah, mau lagu pop dangdut ikut semua. Sebagai suka hobi memang, hobi. Jadi tamat SMA kan susah kerja nih. Ngeband lah di kampung waktu itu. Keadaan kampung waktu itu Ben, kita cerita sedikit ya. Keadaan Aceh waktu itu mungkin agak sedikit, mungkin orang Iben tahu, orang Pijay tahu lah macam mana di Aceh dulu kan. Apa itu Bang? Konflik? Ya, agak konflik sedikit di Aceh. Jadi waktu itu lebih, jadi mama begini, mendiang bapak masih hidup, bapak pun bilang belum ada panggilan kau di sini katanya, karena belum ada pula yang untuk penerimaan kerja lah di kapal, di office kan. Kau lebih bagus kau keluar dulu di kampung, pergilah kau merantau. Itu belum sama sekali abang belum pernah merantau ini. Mengingat juga ini agak bahaya sedikit di kampung waktu itu kan, namanya di Aceh kan. Keluarlah bang, keluar merantau pertama abang ke Batam. Merantaulah abang ke Batam. Sampai di Batam sana, dan di Batam agak lumayan lama lah, dari setahun lebih lah di Batam waktu itu. Barulah ada panggilan dari kapal, telepon lah sama abang nelpon, abang ipar, karena abang ipar di sana udah chief officer, jabatannya udah di bawah kapten dia. Siap-siap lah, karena ini persiapan udah semua, paspor udah semua lah, tinggal berangkat aja ini. Cuman semen book aja yang belum waktu itu, karena kita buat di sana nanti. Semen book itu apa Bang? Buku pelayaran. Itu wajib ada nanti. Cuman dia nggak mesti kita buat di sini. Kita naik dulu ke belayar dulu, nanti di sana orang orang kapal, yang orang office, orang kantor yang mengasih kita kok mau pelayaran di mana gitu. Mau di luar ataupun mau di Indonesia. Abang waktu itu Surabaya ngambil. Singkat cerita Ben, cabutlah abang ke Singapura. Singapura kebetulan di Tuas Napal Bas itu pelabuhan marinir. Kalau di sana dibilang navi. Jadi kita kerja di sana, dikawal juga karena itu pelabuhan mereka kan. Sebenarnya ini kerjasama antara Amerika sama Singapura untuk menjual ya barang-barang kontainer lah. Tapi kita tetap dikawal sama marinir Navi Singapura. Kerja sampai kurang lebih abang ada 7 tahunan lah, kurang lebih. Di kapal bang, di kapal. Jadi paling jauh abang berlayar sampai mana? Kalau berlayar yang paling jauh selama abang ikut 7 tahun kerja, India lah, Australia. Udah keliling juga berarti bang ya? Udah keliling sampai ke Thailand, Taiwan. Kalau Thailand itu udah sebentar aja itu. Thailand itu sebulan sampai 2 kali kadang-kadang. Tapi kalau ke Australia abang baru sekali waktu itu, karena lama-lama sekali dapat kontrak ke sana, dapat job ke sana. India juga begitu. Pernah ke tim sekali tapi nggak pernah turun, bongkar di tengah laut, pakai tongkang. Passing ya. Ada nggak pengalaman yang nggak mengenakan selama bang berlayar itu kan negara-negara asing gitu kan, atau jumpa orang-orang asing pasti kan juga kan bang? Pasti, banyak D5 apa namanya ya,
dilema masalah apa namanya enaknya bercampur aduk di situ. Ditangkap pun pernah. Tapi udah resmi itu bang. Resmi. Udah ditangkap ya. Ditangkap karena kita mengganggu orang di sana. Bukan arti mengganggu begini. Makanya di negeri orang ini Ben, abang kena pengalaman juga ini kan. Dilemanya begini. Jadi kami kalau belayar dari sini dari Singapura itu bekerja di dalam perjalanan tuh bekerja. Umpamanya kayak ke Australia nih. Ini cerita karena pernah abang kejadian di Australia. Berangkat dari sini ke Australia itu dia kan nggak bisa kita tebak berapa minggu dia nyampe, berapa hari dia nyampe, berapa knot kapal lari kan itu kan. Jadi pas ke abang berangkat itu kebetulan gelombang laut itu ngeri, angin, badai kadang-kadang gini dia, ada yang gini kayak mau patah kapal itu. Sedangkan kru-kru semua diberi sana di atas semua itu, diberi di ruang kapten semua dia di bawah di dek atas paling atas itu udah masuk air. Tapi dia nggak tenggelam kan. Kalau nggak salah perjalanan kita itu 15 hari perjalanan. Dari Indonesia. Dari Singapura. Oh, dari Singapura. Kita Singapura. Ini kita mati opnya di Singapura. Bukan Indonesia. Iya, bukan Indonesia. Kalau abang waktu itu ABK, Anak buah kapal. anak buah kapal. Itu ngapain bang? Abang anak buah kapal Ciping. Kalau kami bilang di sini Ciping. Ciping di sini, kalau di sini mungkin ketok ini apa namanya karat-karatan itu. Kita bawa apa namanya itu kaleng cat segini Ben, segini kecil-kecil kaleng catnya. Nanti ada dikasih kuas roll itu, roll segini cuman apanya rollnya itu, ciping dinding cet pindah ke dinding. Itu abang waktu itu belum naik jabatan lah. Nama kapalnya Avatar. Punya banyak elemen itu bang. Toko mic-ku. Terus. Jadi nggak di Australia aja sih, dimanapun kita berlayar turun kita nggak kerja sampai begitu nyender kapal bersandar kapal kita itu mandi ambil tas mau keluar nggak pulang nggak apa-apa, tapi waktu kapal balik lagi kita udah ada kapal. Gila istilahnya. Ada kawan dulu mendiang namanya Bang Iwan, itu kawan abang Ijal kan, orangnya luar biasa baik. Bang Iwan namanya, udah meninggal juga dia. CS lah bang. CS masuk CS juga. Kayak sekarang umpamanya kayak kalian sama abang nih. Segitulah beda-beda usia mungkin waktu itu ya. Oh iya. Baik orangnya luar biasa, luas lah kuburnya juga. Jadi sampai ke sana ini cerita konyolnya. Minum pulang. Kalau Bang Iwan ini bahasa Inggrisnya kayak air. Memang dia istilahnya kalau di sini kita bilang pembuka jalannya lah. Oh, iya. Apa namanya itu? Translator. Iya. Jadi kami di belakang dia semua lah ini. Minum apa Ben? Pulang. Begitu keluar, bukan pulang maksudnya, kami mau pindah ini. Mau pindah tempat. Di sana kan nggak bisa nengok perempuan ini. Nengok orang lama-lama ini kan nggak bisa nih. Oh nggak boleh kayak ini lama di situ. Isi orang itu ya. Iya. Jadi cepat kali laporan itu. Oh abang yang orang gitu? Bukan abang, semua lah kami. Kabayan. Kayak katrok gitu loh. Untung nggak bawa pijai bang. Oh. Ada kereta ini. Padang ada orang. Jadi ada yang aneh aja, kita cerita aneh aja lah ya, nggak usah cerita sebelum. Ada yang aneh aja kita gini. Gini. Tahu nggak Australia kan? Cewek bang? Iyalah, bule-bule itu kan. Bule itulah. Sana lagi. Jadi jalan kaki kami di trotoar ini. Di sana kan istilahnya memang disiplin orangnya kan. Ada kawan abang Ben yang namanya kawan yang sampai sekarang masih abang ingat. Si Imam, orang yang kalian datangi kemarin di Bandung itu. Orang Bandung dia paling baik. Orang Bandung. Kampungnya kita datangi. Bukan kita datangi orangnya. Maksudnya kalian datang ke kampung mereka hari itu. Masih ada orangnya bang? Masih ada kayaknya. Tapi waktu itu dia ya adik-adikan abang, tapi nggak pernah ada jauh lah kan. Itulah kawan paling setia itu sama Imam itu. Kami keke. Malah bule, ya kan? Pada gini semua. Ribut di jalan katruk lah betul ya. Jadi Bang Iwan ini sebenarnya dia kan udah paham, dia udah berulang-ulang kali bang ke sana. Gak lama, masuk patroli. Oh polisi datang langsung bang? Masuk, iya. Masuk. Ngomong lah sama Bang, awak tak paham nih bahasa Inggris, Ben. Masuknya entah apa, Bang Iwan ini kan pandai. Terakhir minta paspor. Gak punya paspor. Kami dikasih bed pas gitu. Jadi tulisannya di sini Navi Singapura. Tulisan di pas itu. Jadi gini aja kita. Cuman kan kita nggak pakai.
turun pakai kantong, colok kantong aja lah, masukkan kantong kan. Begitu ditengok pas langsung dihormat kami. Di situ terkesan dihormat Ben. Hormat ya. Sap, dihormat langsung gini, hormat. Udah, tapi dia hormat kami gak dikasih kemana-mana lagi. Di stopnya taksi. Di stopnya taksi. Jadi waktu itu kalau nggak salah lebih kurang 8 orang. Dia bilangi ke tukang taksinya, supirnya, antar mereka ini ke pelabuhan yang mereka kerja, yang di kapal mereka berlabuh itu, antar ke sana. Uang ini makanya saya bilang tadi Pak, mantap polisi luar negeri itu, dibayar uang ongkos. Ongkos taksi tadi ya. Iya, dibayar ongkosnya semua udah aman. Disuruh antar kami ke sana. Sampai kami diantar lah, singkat cerita diantar. Ini baru keluar kami baru kalau nggak salah 2 hari atau 3 hari begitulah. Nggak bisa bilang taksi, udah sini nggak bisa. Karena tadi udah dibayar, memang udah harus harus sampai ke pelabuhan, Mbah. Jadi sampai ke sana, Mbah, kami nggak masuk ke pelabuhan, Mbah. Balik lagi. Di pintu pelabuhan itu kami turun, balik lagi ke rumahmu. Balik lagi pergilah kami yang kami bilang itu ke Montana. Cerita Montana itu memang luar biasa. Texas Bang ya? Texas betul. Abang di sini kita nonton TV kan ada film-film Texas tuh yang nah di situ memang betul luar biasa. Luar biasa pengalaman Bang Rizal ya. Masih banyak lagi ini. Sabar ya. Ini aja baru berapa pertanyaan udah hampir 30 menit. Minum dulu ya. Makin mendung pula ini. Bang, bawa minum juga Bang, biar nggak kering kali. Iya, siap. Buka enak ini apa enak? Kan udah dikunci tuh. Iya, ini enak nih. Buka. Ada jajanan. Dari kunci ini, nggak salah dari kemana-mana, dari Borgol ini. Makan coklat ya. Coklat jajan dulu SD nih. Apa ini? Enak. Oh, ini. Kremes ini. Jajanan SD. Enggak usah dikeremas, tinggal gigit aja nih. Udah dikasih bumbu dia. Jadi abang di kapal 7 tahun ya? 7 Lebih tahun. kurang 7 tahun. Lebih kurang 7 tahun. Itu abang keluar memang resign atau memang habis kontrak atau gimana gitu keluarnya? Kontrak belum habis. Kontrak kami kan per 5 tahun. Jadi abang belum habis kontrak sebenarnya itu. Iya, baru nyambung nyambung aja. itu, baru nyambung. Baru nyambung kontrak. Dari abang ini, ada satu orang, kalau ini nggak apa-apa, nggak usah dipotong, nggak apa-apa mungkin ya. Jadi kita naik pertama dulu, itu udah ada surat agreement pekerjaan. Itu udah ada dikasih kapten. Kapten kita orang Rusia. Jadi dia ngasih ya dari office juga, dari kantor kasih ke kapten baru ke kita. Jadi di situ bahasanya lebih kurang gini, bahasa Indonesia lah kan, kalau bahasa Indonesianya. Di sana nggak bisa kita untuk bertengkar beradu jotos. Berkelahi lah. Berkelahi. Kalaupun bertengkar mulut. Kalaupun udah nggak tahan lagi bertengkar mulut, ya paling dada perut aja, nabrak gitu aja. Tapi lebih bagus nggak ada katanya. Jadi abang dikasih tahu sama abang-abang, karena dia udah orang lumayan besar di situ kan. Jal, kau jaga emosi kau ya Jal. Waktu itu ada kawan namanya si Koto ini, namanya Koto, orang Padang. Dia memang paling angkuh di situ di kapal itu. Jadi jago silat Ben. Berlarut-larut selalu abang kena zolimi lah istilahnya. Jadi satu grup memang sama dia. Abang mau pindah grup nggak bisa kan. Waktu itu abang udah naik lah apa jabatan abang kan. Abang udah di forklift. Supir forklift nggak lagi di ciping nggak lagi kan. Jadi waktu pulang kapal ada kapal Kendrick ini memang kapal kecil tapi mesinnya luar biasa, itu dorong kapal besar. Oh ya. Jadi itu punya satu perusahaan kami abang kerja ini. Jadi dia pulang karena kami tak bekerja tadi, lempar tali kan harus sambut tali tadi di daratnya kan. Tali kapal tahu lah Ben, besar paha kita Ben. Itu kalau bisa kita jangan sentuh air. Kalau udah sentuh air, wah luar biasa beratnya. Nggak sentuh airnya berat. Jadi waktu itu kami 4 orang, termasuk dia, Skoto itu. Itu udah memang nggak tahan lagi ya bang. Udah memang mau tak hajar aja nih kawan ini kan. Tapi masih ingat juga bahasa bapak tadi abang kan, ya udahlah. Itu dibiarin aja abang, tali itu jatuh ke air. Tapi 3 nggak tarik. Dia nggak mau bantu. Jadi ini di sini abang sebenarnya udah pitam ini, udah ini kugas kawan ini. Tapi macam mana cara ngegas dia? Kalau berantem 1 lawan 1 mungkin 1 by 1 mungkin kalah kita. Kakinya gini. Ini
Lurus ke atas. Oh bisa gitu deh bang? Ini udah rata semua ini. Latihannya apa namanya, kapal itu tinju dia tuh, apa namanya itu, kamar dia itu. Tapi nggak keluar silatnya sama abang. Ya, cabang udah cari cara ini, udah bertahun aku cari cara memukuli dia gimana caranya ini. Udahlah pulang lah bang. Karena waktu itu kan masih lajang sih, Ben, nggak terpikir panjang lagi lah kan, ya udahlah. Mungkin udah segini lah aku kan gitu kan. Satu hari. Nah ini pertanyaan Koko tadi kan, kenapa abang keluar pada resign apa segala macam? Enggak resign, dipecat dengan cara tidak hormat juga, udah dua lah ini. Tapi dia open nama. Udah. Jadi abang main sama imam, abang kemana-mana sama imam ini, anak Bandung nih, nangis dia. Jadi abang main pingpong. Main meja tenis meja. Tam. Siap kerja nih jam 4 sore kayak gini. Siap turun kerja abang. Main pingpong yuk. Ayo, dang tenis meja, dang. Datang dia, tangkapnya bola. Tangkapnya bola. Masukkan ke Kantong. baju ya kan, baju monyet kami kena, baju bengkel itu kan. Memencari gara-gara. Iya memang luar biasa sama abang dia, karena pernah abang bilang ini, kau hati-hati kau, aku bilang. Kalau orang lain bisa, aku bilang, sama aku jangan macam-macam, aku bilang. Aku masih sabar, aku bilang. Kau tahu kan keadaan kampungku, aku bilang. Abang bilang gitu. Kau tahu keadaan kau itu kan masih ribut aja. Iya. Konflik. Kau tahu kan keadaan kampungku, aku bilang. Kalau kau aja nggak ada apa-apanya, aku bilang. Sana kami nengok peluru udah biasa, aku bilang gitu. Di situ dia agak jiper. Cuman penasaran kali dia. Kan? Ngetes lah ini. Ngetes ya kan. Ditangkap, masukkan kemari bolanya. Diminta lah sama si imam. Mana bola ini? Apa kau? Tapek-tapeknya si imam ini sama dia. Nggak berani memang, mandul memang, mau jahat betul lah sih. Jadi abang minta lah terakhir. Harga diri ini kan. Nah disitulah kejadiannya. Tuh, kau kasihlah bola, aku bilang. Aku kan nggak pernah ganggu, bilang gitu kan. Kenapa kau seperti itu? Lebih kurang banyak lah. Jadi didorongnya abang di sini. Gini ya, hebat rupanya, didorong, pleset abang jatuh. Jatuh dia lagi orang nggak kuda, ya kan? Dorong gini, jatuh, nggak malu apa? Udah, terakhir malu bangun, ini bat masih di tangan, bat pingpong itu kan keras. Keras itu. Jadi nggak kau kasih, gue bilang gitu kan, nggak kau kasih, gue bilang. Enggak, kenapa rupanya main kita katanya. Jadi ini udah dekat Ben, nah gini dekatnya kan, udah kata di muka gini aja lah. Ya udahlah kalau nggak kau kasih, dia pun nggak berani mukul ya sebenarnya, udah, cuman ini abang udah pikir nih, ku balik, ku hajar pakai bat ini nih. Pikirnya abang balik ke sana, balik ke badan ke sana. Dia nggak nyangka abang mukul. Abang balik, pecah ini. Di situ udah gini tuh. Disitulah kesempatan abang pijak terus abang. Entah nggak tahu lagi lah, abang pun udah lagi ingatan ya. Karena kalau sempat bangun dia lewat main di dek bawah pula, nggak ada yang bantu di si imam, gawat ini. Jadi di situ Ben, mesin cuci kami kan sebesar rumah ini ya, rumah pohon kita ini, mesin cucinya. Mau abang masuk ke situ Ben, udah abang buka, cuma nangis si imam. Kalau nggak abang putar itu mati rasa. Jadi masuk buka ini, saya hidupkan itu, mau tak masuki ke situ. Mesin cuci ya. Jangan penjara aku gantung kau di sini katanya. Ke Singapura kan. Dari situ abang sadar. Tapi dia udah lemas lah, udah Keluar darah pun. pingsan lah kawan itu, Bah. Baru lari semua kawan-kawan itu kan, orang-orang kerja kapal dari Bang Iwan segala macam. Jadi diambil sini, udah diangkat, dia dibawa ke, udah ribut lah kapten juga ngomong bahasa Inggris, abang nggak paham lah itu. Bahasa Inggris orang itu pun lucu. Bang Iwan lah yang hadapi itu, Bah. Terakhir abang ditelepon lah sama, waktu itu masih HP Nokia kecil itu, yang tipis-tipis itu ya kan, 335 itu ya kan. Kalau memang dikeluarkan si Rizal, bahasa kita lah kan, keluar juga dia. Iya. Karena ini memang jahat dari dulu segala macam lah kan. Emang kapten pun tahu dia jahat, tapi itulah abang bilang Mayor Lee itu nangis. Si Rizal itu baik, maksudnya bukan abang bilang abang baik, abang kalau berkawan memang Ya, nggak pernah ganggu lah. nggak pernah lah. Malah kalau orang diganggu kawan, abang mau berdarah gitu loh, daripada kawanku diganggu gitu loh kan. Mayor Lee ini kan dekat sama abang juga, dia pun ngurus juga nggak bisa. Padahal udah mayor pangkatnya itu. Nggak mempan. Nggak bisa, dia office memang minta harus dipecat dua-dua. Tapi kawan ini udah bawa rumah sakit, pingsan, pecah ini. Pakai bed itu tahu lah, bed ngungkat ini kan, pegangan ini. Langsung jam itu abang harus keluar. Jadi dimasukkan abang lah ke kamar sama abang. Udah jangan kau ke kamar dulu kan. Kau udah ku bilang kau belum bulan. Udah lah abang salah kan. Nggak melawan lah, udah dia main lah. Kau tahu
kau tamat SMA kata abangku. Semua yang naik kemari ini Sarjana ya. sarjana, habis itu akademi apa namanya? Ya, Pelayaran. Abang udah pelayaran juga, cuman orang tuh kan udah memang belayar duluan. Iya. Bukan enak aku masukkan kau kemari, bang, betul juga lah. Disitulah Cina Jendol juga abangku. Iya. Kasih abang besar abang, besar tinggi. Wah, kurang ajar kau katanya. Abang ipar tuh bang ya? Ya abang ipar. Udah kurang ajar kau, ya udahlah bang. Jadi kau sekarang pilih pesawat atau pilih kapal laut? Pulang feri speak kapal. Abang kan waktu itu pernah di Batam. Ingat abang pernah di Batam, aku ke Batam masih bandel ini Ben. Masih bandel maksudnya. Aku nggak mau pulang ke kampung. Kalau pulang ke kampung aku lebih parah kan. Aku ke Batam aja lah. Karena di Batam banyak kawanku di Batam kan gitu. Jadi ambil tiket feri aja. Jadi kan uang itu kata abang nanti bisa lebih untuk ke uang pesawatnya kan gitu. Kalau di sini pesangon ya. Pesangon dibayar juga tapi nggak utuh lah. Berapa bulan gaji gitu kan karena pun mungkin inisiatif orang itu kan. Pulang abang sampai abang berarti jam ada urus semuanya nih kawan-kawan 20-an di situ. Banyak kali duit abang Ben. Cukup banyak duit abang. Salam. Duit abang salam kawan itu. Orang itu juga udah lajang. Kau nggak salah katanya, harga diri kok katanya, gitu kan, salah semua. Jadi duit itu dolar, kami kan gaji dolar Amerika, US gajinya. Tapi di sana kan jajannya pakai Singapura. Abang bisa hidup di Batam waktu itu ya, sekitar 4 bulan abang nggak pakai duit abang sendiri, 4 bulan 5 bulan nggak pakai duit sendiri. Duit tadi dikasih kawan. Rokok Marlboro luar, di sana kan pakai Marlboro luar di kapal itu, Marlboro luar lah ya. Singapura, Malaysia kan, rokok itu bisa sulap dikasih orang itu. Tapi nggak bisa bawa keluar, nggak bisa bawa keluar kita. Cukai kan. Ya udah, tukarkan lagi sama duit. Macam mana aku bawa ini? Gue bilang, speaker ketawa kan. Cuma bawa ini nggak bisa ini. Oh iya nggak bisa ya. Udah, tambah lagi duit. Orang kasihan orang itu kan sama abang. Udahlah, baik-baik kau ya katanya. Kau mau kemana ini? Aku ke Batam bang. Nggak pulang aku ke Aceh. Aku bilang, ya nggak usah pulang aku ke Aceh. Di Aceh pun ribut. Lebih itu waktu itu 2000 apa udah parah lah ributnya ya. Ya ini terakhir di speak hidup aja HP. Mama tadi udah klarifikasi sama mama udah ini. Ngomong sama mama bapak udah, kakak nangis saja kakak. Terakhir saking gramnya HP itu mbah tak buang ke air, celup. Udah. Iya. Oh lagi stres kan. Sampailah ke Batam Ben, singkat cerita sampai ke maghrib lah nih. Maghrib karena dari Singapura ke Batam cuma 45 menit. Naik speak kan, naik taksi, panggil taksi, antarkan ke hotel. Jodoh itu kan kota pusat. Jadi tengok udah gini, ini dulu sini aku main biliar. Tanya sama tukang ojek, rupanya tukang ojek orang Aceh. Ben, tempat tinggal abang dulu Batu Merah namanya. Dekat Medermont sana. Abang dulu kan pernah security juga di Medermont waktu itu kan. Antar ke saya ke Batu Merah. Rupanya dia jawab bahasa Acehnya masih kental kali. Bahasa Indonesianya kan. Tak bilang kau orang Aceh. Iya, kau tahu bang? Aku long puy orang Aceh, lu bilang gitu kan. Aku pun orang Aceh, kan di situ lah lucu maksudnya ada sedihnya ada lucunya. Di sana lagi sampai abang balik lah. Jadi singkat cerita lah itu tadi udah selesai kan bang. Abang, aku pernah abang cerita juga sama aku. Abang ikut borong-borong Pemda itu. Borong Pemda itu cuman awal mula ceritanya itu. Abang bisa jadi pemborong itu. Kan selesai konflik Aceh. Selesai konflik perdamaian di Aceh. Ini udah selesai, nggak ada lagi nih, nggak ada lagi penembakan segala macam. Udah damai lah, udah damai. Pulang sampai di Aceh kan pembangunan banyak nih. Pembangunan kerusakan cukup banyak Ben di sana kan, segala macam. Pas habis tsunami pula kan. Ya udah disitulah ikut jadi kontraktor pertama, ikut kawan. Yang jadi kontraktor musiman itu cukup banyak, cukup ramai. Jadi abang mau cerita gini sedikit. Banyak orang kaya dulu, orang kaya jadi tumbang. Banyak orang dari kalangan bawah naik waktu udah habis tsunami. Karena gini, banyak kontraktor lama itu nggak fungsi lagi orang itu. Jadi abang berkawan sama orang itu. Pertama ikut kawan kayak ginilah mamanya, kayak contoh sama Iben lah ini mamanya. Ikut Iben mamanya. Di situ abang pelan-pelan belajar. Ya udah ikut sendiri. Nah, dari kayak diajari ini nanti kojal dari PL lah pertamanya. Nggak ikut tender. Kalau PL kan di bawah 200 juta itu kan nggak tender. Jadi tunjuk dia Ben. Pokoknya kalau Iben kepala dinas, aku hati Iben mau ngasih siapa? Mau ngasih Pijay, mau ngasih Abi, mau ngasih Abang gitu. Begini cara mainnya. Oh ini. Modal juga dari dia. Ini modalnya. Singkat ceritanya kasar ceritanya begini.
dia kan main tender. Main tender ini berat, main tender ini. Ya. Berat main tender. Jadi abang kalau di bagian-bagian PL itu berat urusan abang di lapangan dipercayanya. PL itu kadang-kadang sampai 30-40 biji. Mak. Kali paling banyak 200. Cepek limpul, cepek 70. Cepek yang 90 juta dia kipas semua. Jadi kan banyak nih yang harus dikelola kan. Ya udah, abang dipercayalah sama kawan itu, mantan combat juga. Ini kawan abang itu. Udah jalko di sini. Ini udah sekian lama lah abang ikut dia kan. Nah, situ sambil belajar kok nanti bisa naik ke tender segala macam. Di situlah mulai naik. Sampai abang paham, sampai abang buat perusahaan, sampai udah habis itu ya join sama kawan itu. Tahun berapa tuh bang? Itu udah tahun setelah damai lah, setelah tsunami lah. Berarti setelah 2000 damai Aceh 2005 ya. 2005. 5 ya. Iya. 2007 bang apa? Ya sekitar itulah. 2006 2007 lah itulah. Lumayan sih. Lumayan ya. Bapak kalau ngasih jajan sekolah itu paling luar biasa bapak itu. Malah mama kadang karena mama perempuan kan. Mama curi-curi dari bapaknya udah nih tambah. Mama orang tua kan. Kalau bapak udah sekian. Bapak ibaratnya bang, Dilatih kita. abang mau makan ikan nggak dikasih duit, dikasihnya pancing. Pancing dikasih. Nah, begitulah bapak abang dulu. Jadi ya udah. Jadi dari susah memang. Jadi hidup naik. Sebenarnya gini, sebenarnya nasib ini dan apa namanya tuah badan, kalau kami bilang itu tuah badan bahasa Aceh. Bawaan badan tuh memang mungkin kurang beruntung juga bisa kan. Dibilang nggak beruntung nggak boleh, kita dosa sama Allah kan. Cuman kurang beruntung aja. Karena posisi abang udah bagus Ben. Di kapal itu udah lumayan abang, gaji abang lumayan besar, ya kan. Habis itu kenapa abang turun? Nah abang namanya bapak abang sampai pensiun orang itu ya alhamdulillah kan. Cuman abang itu tadi udahlah. Habis itu abang kerja di kontraktor pun naik, pelan-pelan naik sampai abang dari maaf cakap kita kalau kereta ada di rumah, mobil pun ada mobil bapak tapi nggak pernah dikasih kecuali pergi sama bapak bawa. Kalau nggak. Kalau bapak itu orang tegas, kalau bapak abang diam itu kan. Abang pun nggak pernah macam-macam karena bapak kalau mukul betul mukul. Jadi dari situlah kontraktor tuh bisa beli punya sendiri, beli ya gitu. Sampai naik terus sampai jatuh lagi. Ya tadi lika-liku itu. Iya, lika-liku itu. Iya. Terakhir. Pertanyaan terakhir ya, penutupan ini ya. Gokil, udah hampir sejam. Sampai sejam ini. Ini kalau dijawab lagi sejam ini yakin aku. Bang Rijal suka koleksi batu, batu-batu, cincin. Salah satunya cincin yang dikasih ke Bang Koko. Tuh, apa tuh Bang? Apa namanya ini bang? Bacaan. Enggak. Solar. Bio solar. Bio solar. Ini Bang kasih sini Bang yang Mahal itu bang. nah, itu. Aceh tuh nggak? Bio solar ya. Ya, khas Aceh, batu khas Aceh ya. Ada satu cerita yang kemarin malam kita ceritain tentang batu yang cukup sakti. Wah, pemberian. Iya mana tuh? Pemberian bapak abang. Ceritain. Ya. Oke. Terakhirin ya. Terakhir ya. Ya. Jadi kalau kita cerita ini mengulangi lagi sedikit belakang apa ya? Apa? Sedikit aja ya. Jadi waktu abang disuruh, inilah cerita tadi nih. Waktu abang disuruh keluar dari kampung, Pas lagi konflik itu ya. konflik itu ya, konflik biar ya. selamat lah. Karena di kampung kan waktu konflik itu kita nggak boleh menyalahkan siapa-siapa, Iya, udahlah. ya kan? Waktu itu paling susah itu keluar. Abang rasa kalau 10 kilo satu pemeriksaan, kalau dari Aceh, dari Lukesmawe aja nih, bukan Banda Aceh, Lukesmawe aja ke Medan, perbatasan lah, Kuala Simpang. Itu abang rasa kalau 30 pemeriksaan ada. Jalan bentar turun. Jadi waktu abang abang mau pergi itu, bapak punya, tapi nggak musri ya ini ya, bukan kita ke sana ya Ben ya. Apa cerita aja nih. Batu ada pak, batu cincin yang dipakai bapak, batu itu sepasang, kayak mata kita, Kayak bola mata. ya bulat gitu. Batu itu hidup. Jadi batu itu memang harus dikasih umpannya, bukan jampi-jampi enggak. Ini kau pakai katanya. Mudah-mudahan kau jikir aja katanya, kata bapak. Nggak usah banyak ngomong, diam aja, jikir aja aku pakai. Ya udah, singkat cerita untuk selamat ini kan, sebenarnya untuk selamat ya Allah Taala sana kan, tapi ya mungkin ya udah abang ambil batu itu dikasih ada segini tempat sarung dia itu, kalau bilang sarung apa namanya itu tempat dibungkus kapas, masukkan ke sarung itu. Insya Allah laki-laki semua diturunkan di pemeriksaan waktu itu, turun
tangan gini Ben. Oh laki, lo perempuan di atas semua di mobil di bus, nggak boleh turun. Yang laki turun, memang laki yang diperiksa. Tangan harus gini semua. Satu-satu dipanggil ke depan, baru naik. Kalau lewat naik, kalau nggak lewat ya. Kalau ada kira-kira bermasalah ya diproses dulu kan. Balik-balik, besok itu tangan kuku gini. Kayak gini. Besok balik gini. Apa itu maksudnya bang? Periksa bekas pernah Bidi megang. bidi. Oh gitu ya. Bidi kan sini nggak kena itu. Itu gak apa-apa Ben katanya, nggak apa. Nggak apa. Apa ada nih bang? Itu kapalan datang kereta itu. Tapi begitu di giliran abang ini, insya Allah mudah-mudahan lebih kurang ya 30 ada lah itu lebih kurang lah kalau 30 pemeriksaan. Insya Allah sekalipun abang ditengok pun enggak naik aja lewat abang. Wah, ini periksain. Periksa aja. Jadi ada salah satu ini, karena di dalam ini ada juga Intel lagi. Intel yang pulang juga kemari, orang di sana pulang kemari. Ya udah. Orang tuh cukup bingung ini abangnya apa ini kenapa kawannya kenapa kok gitu. diperiksa. Itulah singkat cerita batu itu dikasih sama bapak. Abang kan pertama keluar ke Batam udah dibilang sama bapak ini batu ini jangan bawa ke WC. Jangan buat yang enggak, maksudnya contoh yang enggak jangan mabuk kau. Jangan apalah segala macam lah kan. Namanya baru keluar dari kampung Ben. Habis sana jumpa kawan-kawannya kan udahlah. Jadi batu itu nggak sempat diikat nggak sempat abang ikat. Abang taruh di lemari abang. Lemari orang ngawang satu kamar itu sendiri. Pergi abang kunci kamar segala macam. Nggak ada lah kalau kita bilang maling ngambil nggak ada. Karena batu itu pun abang sembunyikan satu tempat di lemari abang itu di lipatan-lipatan baju, celana. Pulang singkat cerita, ini udah sholat udah nggak ada nih. Udah mulai apalah minum bandal lah segala macam. Hilang batu itu nggak ada, tinggal sarungnya doang. Hilang ya? Hilang balik. Bapak tahu punya itu hilang, tahu dia. Padahal itu bapak dikasih sama gurunya dulu. Gitu dia cerita. Sekarang nggak ada jumpa ya. Nggak ada jumpa. Hilang ya. Hilang. Karena kebandalan Bang Rijal. Oke. Gila, 1 jam coy. 1 jam ini. Isinya podcast ini daging semua ya. Biasanya ada duri-durinya. Ngomong-ngomong nggak jelas ya. Ini dia cerita kita sama Bang Rijal. Bintang tamu keempat kita kalau nggak salah di Ada sekali lagi nggak? Sekali lagi nggak? Apa nih? Sekali lagi, tambah sedikit ya. Ya, ini boleh. kalau bisa jangan masukin aja nih. Masukkan. Singkat cerita ini udah terdamparlah di sini. Kenal lah sama Bang Koko, ya kan? Kenal sama Bang Koko, rupanya Bang Koko dibilang orang mau Bang Koko ini bandit, preman dia. Abang paling suka orang seperti itu, bandit preman. Tapi nggak mengganggu orang, preman untuk istilahnya. Abang jumpa dia, kenal sama Bang Koko. Abang simak, abang resapi berkawan sama beliau ini, enak. Dia orang setia rupanya. Udah, nggak lama abang kenal sama orang kalian. Lewat Bang Koko, pertama lewat Iben dulu kan, Mbah, Iben, Pija, ya Bibi. Ya inilah barulah aku bisa di podcast ini. Oh ya, Bang Rijal di Meranti udah berapa tahun? 5 tahun lebih kurang Ben. 5 tahun ya. Lebih. Berarti 2000 ini 2000 berapa? 2025 ya. Berarti 2020-an gitu lah ya. Iya. Lebih lah bang. Lebih ya? Lebih lah, kita kenal lah 2018 kok. 14 ya? 2019 19 gitu. ya? 7 tahunan. 7 tahunan ya? ya. Ya, lebih kurang lah, lebih kurang. Oke. Dah, cukup ya. Panjang lah, 61 menit coy, gila. Oke, terima kasih untuk Bang Rijal yang udah jadi bintang tamu kita kasih applause dulu ya. Banyak pengalaman yang bisa kita ambil dari Bang Rijal ini ya. Cerita-ceritanya seru coy. Yang baru aku tahu tadi ya Bang Rijal ikut pelayaran itu yang baik keluar negeri itu aku baru tahu. Yang selebihnya udah ada beberapa yang tahu. Oke, jadi terima kasih yang sudah nonton. Semoga dapat menghibur kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. See you guys. Bye. Seorang marinir.